Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, sehingga dapat berjumpa dengan saya selaku dosen manajemen konflik. Selanjutnya selawat dan salam mari kita tidak bosan-bosannya dikirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang mengambil nanti kuliah manajemen konflik, saya harapkan dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan topik kita tentang manajemen konflik ya. Kemarin kita sudah bahas tentang konflik, penyebab konflik, sumber-sumber konflik, tipe-tipe konflik dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan apa sih hubungannya antara manajemen dengan konflik ya. Jadi kita akan bahas apa hubungannya satu persatu. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada mahasiswa-mahasiswi agar menonton video ini hingga selesai ya. Nah, satu lagi ya untuk catatan bahwa mata kuliah manajemen konflik bersama dengan saya itu kita selesaikan selama 14 kali pertemuan ya, karena kondisinya mungkin mendukung ya dengan menggunakan aplikasi blended learning ini ya. Jadi saya harapkan kita ikuti saja kuliah ini selama 14 kali pertemuan ya. Oke, nah, karena itu kita lihat apa saja sih hubungannya dari manajemen dengan konflik. Silahkan ditonton hingga selesai. Definisi manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi, atau didefinisikan yang lain adalah bagaimana ilmu dan seni seseorang ya atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara mengelola orang lain dan mengelola sumber daya. Di manajemen juga ada 4 tahapan, yaitu POAX ya. Saya yakin satu persatu Anda sudah memahami definisi POAK: planning, organizing, activating, dan controlling. Bagi Anda yang jurusan manajemen itu wajib dipahami ya, harus di luar kepala pemahaman tentang manajemen dan POAK, karena nanti di skripsi kadang-kadang dosen penguji akan menanyakan itu ya. Jadi Anda sudah harus siap dengan jawaban Anda masing-masing. Nah, apa hubungannya manajemen konflik dengan manajemen dan konflik? Adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka ya mencegah, menghindari terjadinya konflik atau mengurangi risiko
dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Jelas ya? Jadi konflik itu muncul disebabkan oleh adapun video selanjutnya ini adalah setelah Anda memahami definisi dari manajemen konflik. Selanjutnya ini ada slide tentang yaitu tujuan ya dari manajemen konflik itu sendiri. Pertama adalah mencegah terjadinya konflik. Mencegah ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas kepada vertikal dan horizontal ya, antara kita selini level atau yang lebih tinggi daripada level kita. Informasi yang jelas dan akurat ini akan dapat mengurangi ya konflik yang terjadi di perusahaan. Kedua adalah menghindar. Tapi menghindar ini tidak saya rekomendasikan seperti terjadi jika terjadi konflik. Menghindar ini bisa dilakukan jika kita tidak ada key informant yang benar dapat menjelaskan secara detail ya dari setiap permasalahan. Kita harus tunggu, itu disebut dengan menghindar. Ketiga, mengurangi terjadinya konflik. Tujuan dari manajemen konflik dapat juga mengurangi. Jika pun terjadi konflik tersebut kita dapat kurangi sehingga tidak terlalu berdampak besar terhadap organisasi. Yang terakhir adalah penyelesaian dari konflik itu sendiri. Nah, itu ada 4 tujuan dari manajemen konflik. Bagaimana caranya? Pertama adalah seperti tujuan penelitian dari konflik itu, 1, mencegah ya. Mencegah itu terdiri dari 1, objek pencetus harus disosialisasikan apapun itu objeknya ya, baik informasi atau kebijakan. 2, hindari adanya kesalahpahaman. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman ini kita pastikan bahwa yang mendengar itu sudah memahami dari informasi yang kita berikan. Bisa dilakukan dengan melakukan survei sebelum dan sesudah pemberian informasi. Jadi ketika kita selesai melakukan survei, kita akan mengetahui bahwa ini sudah paham atau belum. Ketiga, benefit harus dibagi secara adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Keempat adalah transparansi perlu dijaga ya. Jadi keterbukaan itu sangat penting dalam organisasi. Cara selanjutnya adalah menghindari. Tahap pertama adalah penundaan. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, dilakukan penundaan dikarenakan kondisinya memang tidak memungkinkan ya. Karena kita harus butuh key informantnya. Nah, ketika informant itu tidak ada atau misalnya pimpinannya tidak ada, jangan diserahkan kepada yang bawahan yang tidak memahami. Jika harus pimpinan bicara, ya harus pimpinannya yang menjelaskan secara detail atau pemegang sahamnya. Kedua, lakukan win-win solution ya, 50-50 atau 50-50. Nah, ini diperlukan pertemuan dan negosiasi. Jangan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Nanti di sini itu dilakukan kompromi atau saling berargumentasi ya, menyampaikan keinginannya. Dan penerapan yang ketiga, penerapan exit strategi ya. Jadi menerapkan strategi keluar secara cepat. Tapi ini tidak saya rekomendasikan ya. Kita mengeluarkan orang yang bermasalah itu bukan solusi yang tepat. Berikutnya adalah mengurangi dampak. Bisa dilakukan dengan
mengurangi skala kegiatan. Ya, jika itu terlalu banyak kegiatan maka kita bisa kurangkan. Cara selanjutnya adalah menyelesaikan konflik. Harus pertama kesetaraan, jadi harus selevel ya. Kedua, win-win solutionnya juga harus ada ya, harus ada komunikasi dua arah atau kita lakukan pertemuan. Ketiga, masing-masing pihak harus memenuhi ya kewajibannya akan dibayar jika sudah menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia ya. Jangan tugas belum selesai tapi meminta kewajiban. Nah, itu salah ya. Keempat, masing-masing pihak sepakat terhadap output ya, hasil dari kegiatan itu dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Pertama, kolaborasi ya, berikutnya kompromi, berikutnya adalah akomodasi dan kompetisi ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan Anda memahaminya dan tetap jaga kesehatan ya. Saya doakan semoga sehat selalu dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.